Perkenalkan, nama saya Mutahara Taufik, NIM 091058042699, selaku moderator pada video ini. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan memperkenalkan teman kelompok saya yang akan membacakan materi pada video ini. 1. Anissa Mandayani, NIM 091058042662. 2. Nur Andisa, NIM 091058044252. 3. Elisa Fitri Ramadhani, NIM 0910580427. 4. Andi Bunga Reski Amalia, NIM 0910580424. 5. Rosnani, NIM 0910580421. 6. Hasniha 0910580424. 7. Wardah, NIM 0910580429. 8. Sri Wahyuni, NIM 0910580427. 9. Irmayani, NIM 0910580425. 10. Nurlela Sari Jamaluddin, NIM 0910580423. 11. Andi Citra Indah Nurrahma, NIM 091058042772. 12. Juwarni, NIM 0910580424. 13. Yuslinda, NIM 0910580426. 14. Arfiana, NIM 0910580429. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas dari mata kuliah akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik adalah suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, analisis, dan pembuatan laporan keuangan untuk suatu organisasi publik yang menyajikan informasi keuangan kepada pihak yang memerlukan. Tujuan akuntansi publik: memberikan informasi mengenai sumber, alokasi, serta penggunaan sumber daya keuangan, menyediakan informasi yang berkaitan dengan kecukupan penerimaan, periode berjalan sebagai pembiayaan, semua pengeluaran. Fungsi dari akuntansi sektor publik adalah menyediakan informasi akuntansi yang akan digunakan oleh manajer publik dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Ruang lingkup akuntansi sektor publik. Ruang lingkup untuk akuntansi sektor publik merupakan semua lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba atau non-profit. Contoh lembaga yang menggunakan jenis akuntansi ini yaitu lembaga pemerintah daerah, organisasi non-profit, LSM, partai politik, yayasan, kesehatan, sekolah, tempat ibadah, dan perguruan tinggi. Jenis akuntansi sektor publik. Pertama, akuntansi pemerintah yaitu data akuntansi yang bertujuan untuk memberikan informasi tentang transaksi ekonomi atau keuangan pemerintah. 2. Akuntansi sosial. Berbeda dengan akuntansi sebelumnya, akuntansi sosial yaitu sektor akuntansi khusus untuk lembaga seperti lembaga makro yang melayani perekonomian nasional. Periodikal. 4. Spesifikasi. Manfaat akuntansi sektor publik. Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi untuk sektor publik akan memberikan informasi yang dibutuhkan lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat dan efisien. Akuntansi ini juga akan memberikan informasi penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik. Sifat akuntansi sektor publik. Sifat akuntansi sektor publik yaitu memenuhi persyaratan hukum, yakni rekening pemerintahan harus siap diaudit setiap tahun.
sifat lainnya yaitu bisa melakukan fungsi penata layanan. Maksudnya adalah pemerintah sebagai pengurus keuangan dan sumber daya negara harus bisa membuat perhitungan yang baik dalam menggunakan keuangan tersebut. Karakteristik akuntansi sektor publik. Perbedaan yang utama yaitu dari lembaga yang menggunakannya, yaitu lembaga non-profit dan pemerintahan. Karakteristik yang kedua yaitu akuntansi untuk sektor publik fokus terhadap tujuan lembaga atau organisasi. Seperti namanya, akuntansi untuk sektor publik menyediakan informasi terkait pelayanan publik untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, ada sejumlah komponen yang bisa mempengaruhi performa kerja dari lembaga atau organisasi sektor publik. Komponen yang pertama yaitu mempengaruhi pada bidang ekonomi, seperti contoh nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, infrastruktur. Komponen yang selanjutnya memiliki pengaruh terhadap bidang politik seperti hubungan masing-masing lembaga, pemerintahan yang sedang berkuasa, dan lain sebagainya. Peran akuntansi sektor publik dalam organisasi. Pada organisasi sektor publik, perencanaan dilakukan bersama dengan perencanaan strategi. Sementara pengendaliannya dilakukan kepada pengendalian tugas atau tes kontrol. Adapun peran akuntansi manajemen sektor publik dalam organisasi ada 6, yaitu 1. Perencanaan, 2. Memberikan informasi biaya, 3. Penilaian investasi, 4. Penganggaran, 5. Penentuan biaya dan tarif pelayanan, 6. Penilaian kinerja. Diraih 2. Pemilikan sumber daya, 3. Waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi prioritas belanja, 4. Faktor lain yang mempengaruhi anggaran seperti peraturan baru, inflasi, fluktuasi pasar, bencana alam, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Yang kedua, tahap retifikasi anggaran. Yang ketiga, tahap pelaksanaan anggaran. Yang keempat, tahap pelaporan dan evaluasi. Ada 2 macam pendekatan yang dipakai dalam penyusunan anggaran, yaitu 1. Anggaran tradisional. Anggaran tradisional paling banyak digunakan di negara berkembang. 2. Anggaran New Public Management. Pendekatan ini lebih sistematis dalam merencanakan anggaran nasional. Proses penyusunan anggaran sektor publik untuk memberikan bantuan pada organisasi sektor publik agar dapat mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan. Kedua, untuk membantu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan asas keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses prioritas. Ketiga, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Keempat, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemegang manajemen organisasi sektor publik.